Detektif Tina dapat telepon darurat dari museum lokal. Seseorang telah mencuri bros karab eksklusif dari Mesir kuno. Pertama, Tina mengecek semua CCTV. Ini temuannya. Apa kamu bisa tahu pencurinya cuma dengan ngeliat kedua gambar ini? Kamu lihat cowok ini? Di gambar pertama dia megang gelas terbuka, tapi di gambar kedua gelasnya tertutup. Cowok itu ngumpetin bros curian di dalam gelasnya. Detektif Tina buru-buru ke TKP. Waktu bros itu hilang, pihak museum mengunci semua pengunjung di dalam museum. Tapi satpam nggak nemuin tersangka di antara pengunjung. Gimana dia bisa kabur? Bisa nebak? Perhatiin langit-langitnya. Lihat jejak sepatu di patung itu. Pencuri manjat patung ini dan kabur lewat jendela di plafon. Tina pergi ke atap buat nyari petunjuk. Apa kamu melihatnya? Pencuri ninggalin gelasnya di atap. Ada nama kedai kopi di gelas itu, Bright Cup. Tina bisa ngunjungin tempat ini dan ngecek rekaman CCTV-nya. Tina tiba di kedai kopi yang lokasinya dekat dengan museum. Sayangnya mereka nggak punya CCTV. Jadi Tina menanyai staf kedai kopi itu. Ellie, si barista bilang, "Sorry, aku nggak kenal dia. Aku cuma kerja di sini." Miko, sang manajer bilang, "Wajahnya nggak asing, tapi aku nggak yakin pernah ketemu dia di mana." Dan Pri, si satpam bilang, "Maaf, saya belum pernah ketemu cowok itu. Percaya deh, saya gampang ingat wajah orang-orang." Tina tahu pasti, salah satu staf itu bohong. Kamu tahu siapa? Ellie, lihat iPad-nya. Ada panggilan masuk dari cowoknya. Lihat baik-baik foto kontaknya. Itu pencurinya. Berarti Ellie ikut bersekongkol dalam kejahatan ini. Tina bilang kepada Ellie, "Maaf, kita harus melanjutkan obrolan ini di kantor polisi." Tapi Ellie kabur lewat halaman belakang. Tina membuntutinya dan berakhir di lantai bawah tanah yang gelap. Tina tersesat dan menemukan 3 kurungan ini. Kurungan pertama tertutup api. Ada balok-balok es batu besar memenuhi kurungan kedua. Dan kurungan ketiga penuh kalajengking berbisa. Tina harus milih satu untuk kembali ke atas. Kamu bisa bantu milihin dia opsi paling aman? Kurungan berisi balok es. Dia bisa kedinginan, tapi ini tetap lebih aman dibanding 2 kurungan lain. Polisi menangkap Ellie dan membawanya ke kantor polisi. Selama interogasi, dia memberitahu Tina 4 fakta. Pertama, nama cowok itu Alex. Kedua, dia mantan pacarku. Kami udah nggak ada hubungannya lagi. Kami kuliah di kampus yang sama dan ketemu di kelas sejarah. Dan terakhir, aku nggak tahu kenapa dia nyuri bros konyol itu. Salah satu fakta itu tidak benar. Bisa kamu tebak yang mana? Fakta keempat. Lihat tato Ellie, gambarnya identik dengan bros yang dicuri. Dia pasti tahu sesuatu tentang barang yang dicuri itu. Ellie mengaku kalau pencuri itu mungkin ngumpet di sebuah kastel terbengkalai di luar kota. Tina pergi ngecek kastel itu. Tapi siapapun yang ingin sampai ke kastel harus ngelewatin labirin ruwet ini. Kamu tahu mana dari 4 jalan setapak ini yang bisa membawa Tina ke kastel itu? Jalan pertama mengarah ke kolam berisi buaya. Jalan ketiga nggak mengarah kemana-mana. Dan jalan keempat kembali ke titik awal. Jadi Tina harus milih jalan kedua. Tina masuk kastel dan ngeliat sebuah ruangan yang penuh dengan artefak kuno. Dia langsung tahu di mana pencuri itu. Apa kamu bisa ngeliat dia? Mumi ini megang ponsel. Alex kabur ke lantai bawah tanah, lalu Tina ngejar dia. Sayang, pintu di belakangnya menutup dan Tina terjebak.
Kamu bisa bantu dia mecahin kodenya untuk lolos. Kalender di pintu bertuliskan, "You force heaven to be empty." Kalau kamu baca kalimat itu lagi, kamu bakal dengar kode bilangan 7 digit dalam bahasa Inggris U472BMT. Di ruang berikutnya, Tina kejebak di perangkap lain. Sebuah suara menyeramkan bilang, "Kalau kamu menekan tombol yang benar, kamu akan kulepaskan. Tapi kalau pilihanmu salah, kamu akan tinggal di sini selamanya. Kamu cuma punya satu peluang untuk lolos. Semoga berhasil." Tombol mana yang bisa membuka kuncinya? Udah bisa kamu tebak? Dia harus milih tombol hitam. Gambar di dinding ini adalah petunjuk. Pelangi memiliki semua warna kecuali hitam. Tina keluar dari jebakan dan masuk ke ruangan yang penuh perabot tua. Dia langsung ngeliat 3 detail aneh dari ruangan ini. Kalau kamu? Ada buku-buku di dalam perapian ini, tapi nggak kebakar. Lihat lukisan di dinding ini, wanita ini berkedip. Dan bayangan di cermin nggak cocok sama sekali dengan ruangan itu. Tina nemuin Alex di dekat pintu bawah tanah ini yang mengarah ke kota bawah tanah kuno. Alex menjelaskan bahwa bros karab itu nyembunyiin kunci rahasia. Tapi ada 4 kunci di pintu gerbang itu. Cowok itu cuma punya satu peluang buat milih yang benar. Kunci mana yang harus dipilih? Kunci keempat adalah satu-satunya yang pas banget dengan bros ini. Kedua orang itu membuka gerbang dan masuk ke kota kuno. Alex punya peta, jadi dia kabur buat nyari harta karun itu dan ninggalin Tina sendirian. Tina ngeliat sekeliling dan tampak ada 3 jalan yang mengarah ke utara, barat, dan timur. Tina nggak tahu harus kemana. Tiba-tiba dia melihat seorang wanita. Warga lokal selalu berkata jujur, tapi cuma mau menjawab satu pertanyaan dari orang asing. Tina harus nanya apa biar tahu arah yang benar? Dia harus bertanya, kalau arah yang benar bukan ke timur, apakah harusnya ke barat? Ini alasannya, ada 3 jawaban yang memungkinkan. 1. Ya, barat arah yang benar. 2. Enggak, timur arah yang benar. 3. Bukan keduanya, Tina harus pergi ke utara. Atau Tina bisa menanyakan nama wanita itu, lalu mengenalkan diri. Dengan begini, mereka bukan orang asing lagi, dan Tina bisa bertanya sebanyak yang dia butuhkan. Tina pergi ke utara dan akhirnya menemukan pintu masuk ke gua yang berisi harta karun. Tapi pintunya memakai kunci kombinasi. Kamu bisa bantu Tina memecahkan kodenya? Lihat angka-angka ini. Bilangan itu sesuai jumlah titik potong. Karena itu dia harus menghitung jumlah titik di gambar terakhir. Dan tara, kode 4 digit itu terpecahkan. Di dalam gua, Tina bertemu naga. Naga itu bilang, "Kamu boleh masuk kalau bisa mecahin teka-tekiku. Aku berguna pas udara dingin, tapi kalau 2 huruf di tengah dibuang, aku jadi sejenis serangga. Apakah aku?" Udah ketebak? Jawaban yang benar adalah selimut. Jika kita buang huruf ketiga dan keempat, maka akan jadi semut. Untuk nemuin harta karun itu, Tina harus ngelewatin labirin berbentuk lingkaran. Dia cuma punya waktu 10 detik buat milih jalan yang benar. Kamu bisa bantu dia? Ini jalan termudahnya. Tina nemuin 3 pintu di tengah labirin. Tiap pintu mengarah ke harta karun itu. Tapi masing-masing jalan juga ada bahayanya tersendiri. Jalan pertama penuh gas beracun. Ada ribuan kodok dan serangga di balik pintu kedua.
Hewan-hewan itu merayap-rayap di seluruh lantai dan dinding. Dan singa yang lapar ada di balik pintu ketiga. Jalan mana yang harus dipilih Tina? Jalan kedua, meskipun serangga dan kodok menjijikan, hewan-hewan itu nggak berbahaya. Tina membawa harta karun itu dan beranjak pulang. Tiba-tiba dia bertemu Alex. Tina mutusin untuk ngakalin dia dan nawarin kesepakatan. Kalau kamu bisa mecahin teka-tekiku, kamu akan kukasih seluruh harta karun ini. Tapi kalau gagal, kamu nggak akan dapat apa-apa dan akan dijeblosin ke penjara. Ini teka-tekinya. Geser satu batang korek aja biar jerapah ini menghadap ke arah lain. Alex gagal mecahin teka-teki ini. Kalau kamu gimana? Ini jawaban benarnya. Gampang kan?